Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Kegilaan yang Menghancurkan. Ayat inti diambil dari Matius 27 ayat yang ke-30 dan 31. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Penyakit sapi gila ketika terjangkit kepada manusia menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan, mirip dengan Alzheimer, dan kematian yang mengerikan. Itu sebabnya pihak berwenang menyembelih jutaan ternak yang berpotensi menular di Inggris pada tahun 1996. Namun penyakit ini masih tetap hidup dan menimbulkan ancaman bagi siapapun yang mengkonsumsi daging sapi atau produk olahan daging sapi. Prion penyebab penyakit ini dapat menular dengan mudah ke spesies hewan lain dan bahkan tidak bisa dihancurkan dengan pasteurisasi atau pembekuan. Bagaimana penyakit sapi gila ini menyebar? Melalui kanibalisme sapi. Proses mengubah bentuk mengambil sisa-sisa hewan yang tidak dapat dimakan, termasuk hewan peliharaan yang mati atau yang mati tertabrak di jalan, menggiling dan memasaknya menjadi campuran yang tidak teridentifikasi. Makanan ini diberikan kepada sapi potong dan sapi perah sebagai suplemen protein untuk meningkatkan produksi daging sapi dan susu. Manusia dapat terjangkit CGD, bentuk varian manusia, dengan mengkonsumsi bagian ternak yang terinfeksi seperti otak, sumsum tulang belakang, usus, dan sumsum tulang, atau bahkan dengan meminum susu yang terinfeksi. Prion adalah protein tanpa materi genetik yang tidak memicu antibodi spesifik. Oleh karena itu, sistem kekebalan tubuh tidak mengenalinya sebagai musuh. Sumber makanan manusia yang paling mungkin terkontaminasi antara lain sosis, hotdog, dan daging giling atau daging berlabel, dipisahkan secara mekanis. Satu-satunya sapi yang dapat dipastikan aman dari infeksi adalah sapi organik bersertifikat yang diberi pola makan nabati. Hati-hati, penyakit ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun dan tidak ada tes yang dapat mendeteksi hewan yang terinfeksi sebelum mereka mati. Itulah mengapa penyakit ini sangat menakutkan. Saya bertanya-tanya, berapa lama prion dosa dan pemberontakan ada dalam diri Lucifer sebelum terungkap? Tuhan bisa saja menghentikannya sejak awal. Dia bisa menghancurkan kegilaan Lucifer sebelum agen mematikan itu memasuki pikiran sepertiga malaikat dan kemudian umat manusia. Namun, dia tidak melakukannya. Dosa harus dibiarkan berjalan sesuai jalannya. Dia tidak melakukannya sehingga kejahatan berkembang sedemikian rupa, sehingga itu membunuh anak Allah. Barulah makhluk ciptaan di alam semesta benar-benar memahami sifat buruknya dan mengabdi kepadanya karena kasih, bukannya paksaan. Renungkan tentang Kalvari, bagaimana perasaan Anda tentang Allah yang menghargai kebebasan pilihan Anda sedemikian rupa, sehingga Dia membiarkan orang-orang membunuh anaknya daripada memaksa mereka tunduk. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya boleh menolong kami tetap yakin sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang ajaib, yang selalu menolong bagi kami. Apapun tantangan di depan kami, apapun ancaman di depan kami yakin dengan Tuhan, kami akan baik-baik saja.
Karena itu Tuhan, hamba menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun aktivitas yang mereka akan lakukan hari ini, pertolongan sorga menjadi bagian mereka. Karena hamba berdoa hanya dalam nama Yesus. Amin.